Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas statistika dan hari ini kita kembali melanjutkan pertemuan berikutnya. Materi kali ini adalah tentang hipotesis. Jadi dalam analisis atau pengujian hipotesis, yang pertama kita lakukan adalah menulis hipotesis statistiknya. Jadi kita membuat pernyataan dari suatu hipotesis. Hipotesis adalah suatu perkiraan gitu ya, yang diperoleh dari berbagai macam informasi ataupun studi literatur biasanya kalau di dalam penelitian. Kemudian dari pengetahuan awal itu yang berasal dari berbagai macam sumber, misalkan dari penelitian yang terdahulu ataupun berdasarkan teori-teori yang ada ataupun berdasarkan informasi-informasi sementara dari media, berita maupun data-data statistik yang ada, yang kemudian membuat kita memiliki landasan awal atau memiliki informasi awal untuk kemudian memperkirakan sesuatu, untuk menduga suatu kesimpulan tertentu gitu ya, sehingga muncullah yang namanya hipotesis. Dan hipotesis itu ada yang namanya H0, ada yang namanya H1 gitu ya. Hipotesis 0 itu adalah hipotesis yang diujikan, dan H1 adalah hipotesis alternatif yang merupakan antitesis dari H0 itu sendiri. Yang kemudian setelah kita tentukan hipotesisnya, statementnya seperti apa, kemudian baru kita hitung atau kita uji secara statistik data-data yang sudah masuk, yang kita himpun berdasarkan melalui sampel ya biasanya, dan menggunakan metode pengambilan data. Salah satunya adalah metode survei yang paling umum dilakukan di penelitian sosial. Yang kemudian setelah kita hitung, maka kita akan tentukan bagaimana hasilnya, apakah H0 diterima atau ditolak gitu ya. Kemudian yang terakhir baru kita mengambil kesimpulan dari hipotesis yang sudah diujikan tadi. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi dalam pengujian hipotesis itu ada dua kondisi. Yang pertama kondisi di mana populasi itu diketahui variansnya dan tidak diketahui variansnya. Kalau tidak diketahui variasinya, tentunya tidak diketahui pula standar deviasinya. Karena untuk menghitung standar deviasi, kita harus menghitung varians dulu, kemudian diakarkan. Akar dari varians adalah standar deviasi itu. Dan pada umumnya, suatu penelitian itu biasanya tidak diketahui standar deviasi ataupun varians dari populasinya. Karena apa? Karena di awal penelitian itu ya kita fokusnya bukan mau melakukan sensus terhadap populasi, tapi kita memang nggak tahu. Akhirnya kita untuk mempercepat kita ambil sampel, dan akhirnya yang kita ketahui adalah standar deviasi dari sampelnya, bukan dari populasi. Tapi pada case tertentu kita akan mendapat informasi gitu ya di awal terkait dengan berapa varians dan standar deviasi dari populasi tertentu. Nanti kita bahas di contoh. Oke, jadi kemudian kita masuk ke dalam slide. Hipotesis statistik ada yang namanya hipotesis dua arah. Hipotesis dua arah itu ketika digambarkan pada kurva distribusi normal ini ya, maka dia ada di tengah sini ya, dan analisis penolakan dan arah pengujiannya itu ada di dua sisi gitu. Karena apa? Karena H0-nya itu bernilai atau memiliki rumus mu sama dengan mu 0. Kemudian H1-nya itu mu tidak sama dengan mu 0. Jadi karena eh, simbolnya atau statement dari H0 dan H1-nya ini adalah sama dengan dan tidak sama dengan, maka dia berada di tengah-tengah sini. Berbeda dengan hipotesis satu arah. Coba kita lihat hipotesis yang distatementkan adalah
H0 mu kurang dari mu lebih besar sama dengan mu 0, dan H1-nya adalah mu lebih kecil daripada mu 0, dan yang di bawahnya adalah sebaliknya. Kalau ini adalah sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau ini adalah sama dengan atau lebih dari, dan sama dengan atau kurang dari, atau sama dengan lebih dari, kan gitu. Oke. Sehingga kalau kurang dari dan lebih dari, maka area pengujiannya itu berada di samping-samping, tidak berada di tengah, gitu ya. Oke. Kemudian untuk hipotesis dua arah, maka ada kriteria penolakan terhadap H0, karena yang akan kita ujikan adalah apakah H0 itu diterima atau ditolak, gitu ya. Sehingga H0 yang terstatementkan bahwa mu sama dengan mu 0, itu H0-nya akan ditolak ketika Z hitung lebih besar, lebih kecil daripada minus Z alfa dibagi 2, atau Z hitung lebih besar daripada Z alfa dibagi 2, gitu ya. Kalau ini ZH lebih kecil daripada minus Z alfa per 2, atau Z hitung lebih besar daripada Z alfa per 2. Kalau ini kan ada minusnya, gitu ya. Dan untuk hipotesis satu arah ditolak jika Z hitung lebih kecil daripada minus Z alfa. Kemudian kalau untuk yang kondisi ini, H0 akan ditolak ketika Z hitung lebih besar daripada Z alfa, gitu ya. Dan rumus untuk mencari hipotesis, untuk menguji hipotesisnya adalah ini. Z hitung atau mencari Z hitung, ya. Z hitung sama dengan X bar min mu 0 dibagi sigma dibagi akar dari N, gitu ya. Kemudian di sini ada keterangan. Penulisan hipotesis H0 harus mengandung sama dengan, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan, gitu ya. Jadi untuk H0 ini harus ada sama dengannya. Baik itu sama dengan aja, atau kurang dari, atau lebih dari, gitu ya. Dan H1 harus bernilai tidak sama dengan, kurang dari, atau lebih dari, ya. Jadi selanjutnya kita lanjut pada contoh kasus 1, di mana eh, soalnya adalah dari studi literatur pada berbagai media yang ada, PT Telkomsel menduga penggunaan internet mahasiswa FEBUP lebih dari 20 giga per bulan dengan simpangan baku populasi sebesar 2,5 GB per bulan. Nah, dalam kasus ini eh, simpangan baku dari populasi dan variansnya itu diketahui, karena secara logika Telkomsel itu memiliki database dari seluruh pengguna. Misalkan pengguna yang memiliki profil uh, usia 19 sampai 20 tahun, ataupun usia-usia mahasiswa, gitu ya. Dan kemudian dia ingin membuktikan apakah benar untuk mahasiswa di FEBUP itu uh, penggunaan internetnya itu lebih dari 20 giga per bulan. Karena dia tidak bisa membedakan di dalam sistemnya mana yang mahasiswa FEBUP dan tidak. Karena di profilnya hanya ada rentang usia saja. Sehingga dia melakukan penelitian untuk membuktikan dugaan tersebut, maka dilakukan pengambilan terhadap 36 mahasiswa sebagai sampel, gitu ya. Dan dari 36 mahasiswa tersebut diketahui rata-rata mahasiswa itu menghabiskan paket data sebesar 10 giga per bulan. Dan kemudian mari kita lakukan uji hipotesis dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% untuk membuktikan isu tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah merumuskan hipotesis di mana H0 sama dengan mu lebih kecil sama dengan 20 giga. Karena di H0 ini kita harus memasukkan unsur sama dengan, gitu ya. Dan sedangkan yang kita cari adalah penggunaan internet
mahasiswa FEBUP lebih dari 23 per bulan, sehingga dia tidak bisa masuk di H0 dan kita masukkan di H1 gitu ya. Dan yang akan kita cari sebenarnya yang sesuai dengan statement ini adalah H1, tapi nantinya statement dari pengujian hipotesis ini adalah menerima atau menolak H0 gitu ya. Sehingga kalau H0 ditolak, maka secara otomatis H1 sebagai antitesisnya lah yang akan digunakan sebagai kesimpulannya. Nah, 0 ditolak jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Kemudian diketahui N, jumlah sampelnya adalah 36, kemudian mu 0 adalah 20 giga yang kita cari, kemudian X bar-nya adalah 10. Dari 36 mahasiswa ini rata-rata 10 giga, kemudian sigma itu sebesar 2,5 giga, sigmanya adalah sumbangan bakunya. Kemudian 1 minus alfa itu 95% dari confidence levelnya, kemudian alfanya kita ketahui adalah 5% atau 0,05. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, Z hitung sama dengan X bar min mu 0 dibagi sigma dibagi akar N, maka Z hitungnya adalah tinggal masukkan aja sesuai dengan rumusnya ya. Kemudian ditemukan bahwa 10 minus 20 adalah minus 10 dibagi dengan 25 dibagi akar 36 itu kan 6, berarti 2,5 dibagi 6 adalah 0,417, sehingga Z hitungnya diketahui adalah sebesar minus 23,98, dan Z tabelnya berasal dari mana? Dari alfa ini 0,05, dan ini tidak perlu kita bagi dua karena kita hanya satu sisi ya, bukan di dua sisi. Kalau di dua sisi maka seperti rumus yang sebelumnya ini harus dibagi dua gitu ya. Karena ini satu sisi maka tidak perlu alfanya dibagi dua. Maka kita buka T-tabel, karena kita mencari T-tabel. Kita buka tabelnya. Dari tabel yang banyak angka-angka ini, kemudian kita cari di antara angka yang ada, itu mana yang paling mendekati. Ya, ternyata setelah dicari, yang paling mendekati adalah ini 0,505. Ini kan 0,05. Ini 0,05, kemudian di sini 5, dan ini yang paling mendekati. Dan dengan demikian diketahui T-tabelnya adalah dengan demikian kita ketahui Z tabelnya adalah minus 1,6 ditambah 0,04, sehingga diketahui Z tabelnya adalah minus 1,64 gitu ya. Dari mana ya? Dari sini, dari tabel yang ada itu. Kemudian simpulan Z hitung lebih kecil daripada Z tabel. Z hitungnya adalah minus 2,23,98. Tentu dia lebih kecil daripada minus 1,64 karena ini angkanya minus ya. Jadi seperti yang kita ketahui 0, kemudian ke kiri itu adalah minus 1, minus 2. Minus 2 dengan minus 1 itu yang lebih besar mana? Ya minus 1. Sedangkan ini minus 23 dibandingkan dengan minus 1,64. Sehingga H0 diterima. Kalau ini kan rumusnya H0 ditolak ya. Karena tandanya ke sini lebih kecil dari Z itu, maka H0 diterima atau diduga penggunaan internet mahasiswa tidak lebih dari 20 GB per bulan. Itu adalah simpulan yang bisa didapatkan dari uji hipotesis ini, sehingga dugaan bahwa penggunaan internet mahasiswa FEBUP lebih dari 20 GB per bulan ini tidak terbukti. Itu tidak cukup bukti untuk membenarkan pernyataan ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pengujian jika ragam populasi tidak diketahui, sebagaimana kebanyakan penelitian yang ada. Kita tidak mengetahui varians dan standar deviasi dari populasi tersebut, ya otomatis kita harus menggunakan cara yang lain. Kalau yang tadi kita menggunakan Z hitung, bedanya di sini yang saat ini kita menggunakan yang namanya T hitung, gitu ya. Secara rumus semuanya tidak ada perubahan, semuanya sama, gitu ya.
tinggal perbedaannya hanya di penggunaan T hitung dan T tabel aja. Oke, contoh kasus 2. Suatu survei dilakukan untuk mengetahui rata-rata keuntungan penjualan jaket merek Eiger secara online pada suatu marketplace. Dari 49 merchant penjual jaket, diketahui mendapat keuntungan rata-rata 5 juta per bulan dari penjualan jaket tersebut. Dari pengambilan data diketahui simpangan baku sampel sebesar 1,4 juta rupiah. Lakukan uji hipotesis menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Apakah menjual jaket Eiger di marketplace tersebut memiliki keuntungan 55,5 juta rupiah ke atas per bulan? Jadi minimal dapat nggak sih 5,5 juta ke atas gitu ya. Sedangkan rata-ratanya itu adalah 5 juta. Jadi rata-rata dari sampel itu 5 juta, yang kita mau cari tahu marketplace ini bisa menghasilkan minimal 5,5 juta ke atas gitu. Dan secara simpangan baku ini sangat memungkinkan ya, karena simpangan bakunya adalah 1,4 dan rata-ratanya adalah 5 juta. Oke, kita lanjut ke perumusan hipotesis. H0 seperti biasa, dia harus ada mengandung sama dengan, dan ini adalah intinya adalah minimal 5,5 juta dapat enggak kan gitu. Sehingga kita buat bahwa mu lebih besar sama dengan 5,5 juta. Kemudian H1-nya adalah mu lebih kecil daripada 5,5 juta. Jadi kita akan mencari apakah minimal 5,5 juta atau kurang dari 5,5 juta. Kalimat hipotesis adalah menerima atau menolak HO. H0 ditolak jika T hitung lebih kecil sama dengan lebih kecil dari minus T tabel. Kita masukkan rumusnya, ya. Rumusnya adalah T hitung sama dengan X bar minus mu 0 dibagi S per akar dari N. Tuh, kemudian T hitung, kita masukkan angkanya 5 minus 5,5 dibagi 1,4 dibagi akar 49. Itu adalah minus 0,5 dibagi 0,2. T hitungnya adalah minus 2,5. Kemudian T tabel ini didapatkan dari mana? Degree of freedom-nya adalah 48 ya. Kemudian untuk confidence level-nya atau alfanya itu adalah 0,05. 0,05 dan 48 dari mana? Ya dari tabel yang ada di sini. Titik presentasi distribusi T atau T tabel, kemudian ditemukan bahwa 48 degree of freedom, kemudian confidence levelnya adalah 0,05, maka dia bernilai 1,67 sekian atau 1,68 ya. Kemudian ini harusnya dikalikan minus ya. Kalau ini minus, tinggal ditambahkan angka minus aja di sini. Kemudian simpulannya adalah T hitung lebih kecil daripada T tabel, di mana minus 2,5 lebih kecil daripada ini, masih ada minusnya ya, kita kasih minus, maka tetap hasilnya lebih besar T hitungnya, lebih besar T tabelnya. Sehingga karena H0 diterima gitu ya, maka H0 diterima atau terbukti bahwa menjual jaket Eiger di marketplace tersebut memberi keuntungan lebih dari 5,5 juta rupiah per bulan gitu ya. Jadi minimal adalah 5,5 juta ke atas gitu ya. Oke, itu adalah pengujian dari contoh kasus kedua, di mana kita tidak mengetahui varians ataupun standar deviasi dari populasi yang ada, dan ini adalah hal yang paling umum ditemui di lapangan. Oke, demikian yang bisa kita pelajari hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.